Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya, silakan Eh, Ibu. Iya, apa kabar Ustadz? Nah, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sehat. Mohon didoakan Iya. semoga kurang jaga terus Amin, menerus. amin. Begitu juga Ibu. Afwan Ustadz, 2 pekan kemarin yang dengan tema yang sama, saya sempat bertanya tapi cuma via chat karena tidak bisa connect dengan audionya. Yang saya tanyakan saat ini, saya didiagnosa hipertensi juga sama dokter. Dan sejak itu sudah hampir sejak awal tahun juga mulai muncul di badan itu kayak menusuk-nusuk Ustadz, kayak kesemutan, tapi biasanya kan di tangan dan di kaki, ini di badan, di semua badan, tapi tidak bersamaan sensasi menusuk-menusuknya. Dan pekan kemarin saya ke dokter saraf itu tidak ada diagnosa yang pasti, cuman dokter katakan cuman dikasih obat saja 3 macam. Dan obat itu saya googling itu dinamakan obat untuk kejang otak. Baik. Apa ada hubungannya itu yang menusuk-menusuk di badan itu Ustadz dengan hipertensi atau ya. apakah ada kayak semacam gangguan non medis atau apa? Karena kadang saya ruqyah itu bisa hilang, Ustadz. Ibu siapa ini? Rina. Ibu Rina, Ustadz, di Makassar. Ibu Rina di Makassar. Masya Allah, ya, pertanyaan yang naratif ya, indah sekali, bagus sekali pertanyaannya Ibu Rina. Tetap standby ya, nanti saya akan tanya beberapa poin. Ya, Ustadz. Yang pertama, Ibu Rina mengalami hipertensi karena ya Ibu Rina dinyatakan hipertensi karena Ibu dicek tensinya. Iya, Ustaz. Tensi saya saat ini bisa 3 kemungkinan. Tensi saya naik, ya tinggi, tensi saya stabil, atau tensi saya turun. Kalau saya tidur, tensi saya turun. Kalau saya bangun, tensi saya stabil. Lagi ngopi, lagi makan. Kalau saya marah, tensi saya naik. Marah-marah terus, tensinya tinggi terus. Dikenallah orang itu darah tinggi. Jadi pahami Bunda Rina? Tensi tinggi, tensi rendah, tensi stabil, tensi rendah ya. Ini bukan penyakit. Jadi kalau tensi Anda stabil, tensi Anda turun, tensi Anda naik, ini bukan penyakit. Tapi sebuah kondisi di dalam tubuh ketika Ibu dicek saat itu. Teman-teman 108 teman-teman yang menyimak di Zoom dan juga di Facebook ya. Bagi Anda yang belum meyakini statement ini, ketika Anda akan disuntik, Anda akan tegang. Katakanlah pertama kali disuntik. Lalu perawat itu mengatakan apa? Pak, jangan tegang Pak. Relax Pak, tenang. Lalu Anda ditenang-tenang juga takut jarum ya. Lalu kemudian kata dokter, Pak, tenang Pak, ini tensinya jadi tinggi. Perhatikan ya. Dokter atau perawat kadang keceletot begitu. Bukan keceletot, mungkin dia juga tahu. Kalau tensi jadi tegang, tensinya tinggi jadi tegang. Nah, maka harus relax agar menenang. Tensinya merendah. Ototnya relax lagi. Begitu teman-teman. Ya. Ibu juga demikian ketika saat itu ditensi di rumah sakit atas sebuah kondisi. Mungkin pusing, mungkin pegel, sesak, ditensi. Oh iya, tensinya tinggi. Ya, tensinya sedang tinggi saat itu. Maka jangan bawa diagnosa dokter ini seumur hidup. Saya ditensi tinggi. Tensi saya tinggi nih, gimana nih? Tensi saya tinggi nih. Gimana nih tensi saya tinggi? Tensi tinggi itu saat itu. Lalu kemudian Ustadz memang debar-debar terus. Memang rasanya play terus. Nah, hadirin kondisi pusing, kondisi play, kondisi setengah sadar, kondisi bingung. Jangan ingat obat. Ingat Allah dulu. Ingat Allah dulu.
Ya, ingat Allah. Apalagi ketika ibu diruqyah, penyakit ini menghilang. Memang menghilang karena penyebabnya adalah setan. Setan yang menyebabkan gejolak jiwa ibu meningkat. Perasaan dan pikiran was-wasnya meningkat. Dan ibu diberikan oleh dokter 3 jenis obat. Satu obat itu untuk untuk kejang otak. Yang Maknanya, otak ya. maknanya Bu Rina, sudah ada ya pengaruh setan yang menguasai otak ibu. Jadi ibu sudah sesekali kesurupan, baik ibu sadar atau tidak. Maksudnya gini, contoh kasusnya. Ibu marah-marah lalu ibu menyesal. Pernah begitu, Bu? Iya, Ustaz. Sering. Iya, Ustaz. Sering, ya. Lawannya siapa? Suaminya, anaknya? Dua-duanya kadang, Ustaz. Dua-duanya. Ya, iya kan? Suami, Iya. anak adalah partner hidup kita. Deket dia. Kalau dia bikin kesel terus, kita marah terus, tensi naik terus. Nah, Sementara ya. setan menginginkan hilangnya sakinah di rumah. Hilangnya ketenangan di rumah. Maka tadi hadirin ya, muqaddimah saya satu ayat di dalam Al-Qur'an. Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan sakinah ke dalam dada orang-orang yang beriman untuk menambah keimanannya, dan milik dialah pasukan langit dan bumi. Bayangkan, kita memiliki pasukan yang gegap gempita di sepenuh langit. Dan juga kita memiliki pasukan di bumi. Ada Brimob, ada Propos, ada Kadit Propam, ada apalagi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, TNI, Polri, bersama kita nih di belakang kita nih, backup. Ada jaksa, ada pengacara. Kira-kira kuat nggak? Tenang nggak? Tenang dong, ya. Pasukan langit penuh. Ya, di belakang kita ada pesawat-pesawat tempur yang siap. Ya, ada pesawat, ada satelit yang siap. Tenang dong. Hebat dong. Nah, seperti itulah mukmin. Dia memiliki pasukan langit dan bumi. Milik Allah Ta'ala. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Ya tadi. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dan milik Allah lah pasukan langit dan bumi. Maka ketika, ya Masya Allah, kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita, Allah akan persiapkan pasukan itu untuk kita. Apa firmannya? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung kalian di dunia dan akhirat. Allah juga berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kalau kamu terpenjara, kalau kamu ditawan setan, kalau kamu dalam lembah kegelapan, akulah, kata Allah. Allah, dia menyebut namanya. Allahu waliyul ladzina amanu. Dialah pelindung orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, kesempitan, rasa yang sesat menuju cahaya yang terang. Nah, hadirin, maka Ibu Rina, obat hipertensi ibu adalah mengingat Allah. Dalam bahasa syariat adalah zikrullah. Apa ibu menangis? Apa tersentuh hati ibu? Ya. Iya, Ustaz. Nah, ya. Obat tensi yang tinggi itu, ya, yang versi ibu ini disebabkan oleh banyaknya gejolak di pikiran ibu, ya. Maka kemudian sebab gejolak di dalam pikiran adalah dalam hati, di dalam jiwa ini, di dalam dada, yaitu jiwanya. Ya, maka caranya adalah menenangkan jiwa. Begini, misalkan suami ibu mengatakan, wahai istriku, kamu sudah tidak cantik lagi, kamu sudah tidak menarik lagi,
Ibu jangan kemudian, oh sana nih kalian, misalkan ya. Ini sebuah kesalahan dalam berpikir. Ketika ibu mengambilnya, iya benar suamiku, kamu juga sudah tua. Kamu juga akan rentak sebentar lagi. Di dalam hati ibu tapi jawab, kamu akan menua dan renta, lalu kita mati. Lalu kita menjadi muda lagi, dan kita bahagia di sana. Kamu hanya belum paham bahwa semua wanita itu memang menua dan renta. Lalu kita berikan uzur. Ya, kita berikan uzur kepada dia. Nah, orang yang sadar memberikan uzur. Kalau terjadi satu keadaan, suami marah, istri diam, istri marah, suami diam, maka tidak akan terjadi perang dunia ketiga dan keempat. Begitupun dengan anak-anak. Ya. Anak-anak memang bikin kesel, ya kan, bikin marah. Tapi ya kata seorang ahli, jangan lebih dari 30 detik marahnya. Coba dipraktekkan ya, 30 detik aja marah. Ya, Ustaz. Ya, sama suami nggak bisa usah 30 detik, 3 menit lah, boleh 3 menit. 3 menit, nggak bisa usah 3 jam, boleh 3 jam. Ya. 3 hari juga boleh kata Nabi. Ya, asal jangan mati dulu aja. Ya. Dan kalau lewat daripada 3 hari, seminggu, 2 minggu, maka kata Nabi SAW, ya, amal-amal manusia itu diperiksa hari Senin dan Kamis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa orang-orang yang beriman yang tidak menyekutukan dia dengan Tuhan lain kecuali orang yang berselisih. Rugi banget ya. Minggu ini ibu sama suami lagi berantem nih, lalu kemudian dikecualikan sama Allah. Kata Allah, tunggu hingga mereka berdamai. Jadi bagi orang-orang mukmin yang berselisih, itu pengampunan dosanya ditunda sama Allah. Wah, ya. Ini ibu, sesuatu yang akan menenangkan ibu dalam syariat itu disebut zikrullah. Ya, zikrullah ini tidak hanya berzikir dalam arti harfiah dengan lisan, tapi juga mengingat Allah dengan hatinya. Jadi ketika ibu menjadi korban, misalkan seorang yang teraniaya terus, Ustaz saya ini, ya udah, ketika ibu teraniaya ingat Allah. Ini ujian dari Allah kepada ibu, menguji tawakal ibu. Ibu sebut namanya, ya, itu zikir namanya, zikir hati. Yang ketiga ada majelis ilmu seperti ini, ya. Ini tensi ibu lagi naik apa lagi turun kalau di majelis ilmu gini? Lagi stabil, Ya, Ustaz. lagi stabil ya, tenang ya. Nah, ini dia. Kajian ilmu. Tidak hanya saya, tidak hanya ilmu ruqyah ya. Ada Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Nuzul Dikri, Ustadz Firanda Adirja. Ceramahnya kalem-kalem itu. Masya Allah, menghibur ya. Mengenyangkan hati ya. Para asatid ya, yang baik manhajnya ya, nasihat-nasihatnya disimak. Juga para asatid yang lain ya, siraman kolbunya sesuai pakarnya ya. Seperti itu. Kemudian baca Quran ibu. Baca Quran adalah menenangkan hati ya. Dibacakan Al-Quran. Tadi saya bacakan satu ayat, ibu juga jadi tenang kan, jadi berkaca-kaca matanya. Ya. Ini menenangkan hati. Ya. Kemudian kalau Anda bisa baca, mendengarkan Al-Quran juga menenangkan hati. Ya, ada lagi Ya, Ustaz. Ya, zikir tertinggi dalam hidup ini adalah sholat. Ya. Coba bangun malam, ya, bangun malam, dipaksain setting alarmnya malam. Alhamdulillah, Ustaz. Sebulan sekali, seminggu sekali, ya. Dirikan sholat ketika semua orang tidur. Nah, ini menenangkan hati. Itu ibu. Lalu kemudian Ustaz, ini obat kejang otaknya, penurun tensinya bagaimana? Minum terus atau bagaimana? Perhatikan. Kalau ibu ingin mengobati akar di jiwanya, maka obat itu tidak nyambung sama sekali. Tapi kalau ibu sekedar ingin menurunkan tensi, ya, sebentar ada virus mau masuk. Sekedar ingin menurunkan tensi, ya, maka boleh diminum obat itu. Memang tujuannya menurunkan tensi. Ya. Tapi jangan bercita-cita minum obat itu seumur hidup. Ya, ibu minum seminggu atau sebulan, perhatikan kondisinya, membaik, menenang nggak jiwa ibu? Ya, dan saya pastikan mustahil jiwanya menenang dengan obat itu. Ya, obat itu hanya menurunkan tensi ibu. Ya, tidak menenangkan jiwa. Sementara akalnya jiwa. Nah,
Maka kemudian sebulan kemudian ibu harus pakai akalnya, akal sehatnya, ya, untuk berpikir ini lanjut saya minum atau tidak. Baik. Yang berikutnya untuk kejang otaknya gimana Ustaz? Memang mungkin sudah ada beberapa stres, beberapa kram di otak. Ibu minum juga tadi sekali lagi, ya. Tapi jangan berpikir untuk minum obat itu seumur hidup. Ya, Iya, seperti Ustaz. itu. Dan kemudian Yang saya tambahkan bisa, Ustaz? sedikit. Sebentar. Saya masih menjawab pertanyaan Ibu yang pertama dulu, ya. Ya. Iya, Ustaz. Yang kemudian ini tubuh saya Ustaz ditusuk-tusuk. Iya, Ustaz. Gimana Ustaz? Memang ada penyakit yang tusuk-tusuk. Saya sampaikan, hadirin kaum muslimin, di mana saja Anda berada, ya, di mana saja Anda berada, kapan saja, berapa saja usia Anda, penyakit ditusuk-tusuk itu penyakit khas orang yang disihir. Disihir di sini maksudnya bukan disihir tetangga, ya. Pengaruh sihir di dalam tubuh disebabkan oleh setan itu, ya. Salah satu ciri khasnya adalah seperti ditusuk-tusuk. Seperti ditusuk-tusuk, hadir. Ditusuk-tusuk itu apa sebenarnya? Sebenarnya kesemutan. Kesemutan, tetapi karena kita memang jiwanya sedang lemah, maka seperti ditusuk-tusuk. Ustaz, kepala saya seperti tusuk-tusuk jarum. Lalu ingat tukang sihir ini dan itu. Bukan, itu hanya kesemutan. Kesemutan sederhana. Kesemutan itu kenapa? Karena sumbatan dalam darah. Sumbatan dalam darah, saya ada obat untuknya. Madu hipertensi namanya. Ya. Barakallahu fiik. Madu hipertensi, minum itu. Atau kalau ibu mengatakan, Ustaz, saya diruqyah juga hilang. Ya, jangan diruqyah terus. Baca Quran sendiri namanya tilawah. Dibacain namanya ruqyah. Ya, kalau ibu ada waktu ruqyah siap, tidak apa-apa juga. Saya jangan hilang tawakalnya. Barakallahu fiik, Ibu. Silakan. Ibu Rina. Oh iya, Ustaz. Jadi yang sensasi menusuk-nusuk, Ustaz, kadang tensi saya stabil, sensasinya tetap masih ada, Ustaz. Kadang saya saat ini baca niatnya Al-Baqarah sampai 40 hari untuk sekalian membantu menghilangkan sensasi itu. Semakin saya baca, semakin meningkat sensasi menusuk-menusuknya. Meningkat karena dia setannya aktif. Ya. Namanya diancam, ya. Setan itu akan balik mengancam, reaktif, ya. Maka caranya gimana? Jangan hanya ancam setan itu, ya. Jangan hanya ancam, terus batasi, lemahkan, ya. Jangan ikuti keinginannya. Dan ibu tingkatkan ibadahnya, ya. Tingkatkan menu makanan untuk ruhnya, perbaiki menunya agar dia kuat. Insya Allah 40 hari program itu sangat bagus. Lanjutkan. Insya Allah, Ustaz. Baik, Rina, ya. Syukran, Ustaz. Jazakallah ya, Ustaz, atas masukan dan informasinya, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.